Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Cakrawala God. Ya, selamat datang di channel kami, channel diskusi tentang semua hal yang berkaitan dengan peternakan kambing. Oke, sahabat-sahabat, mungkin ada beberapa dari sahabat-sahabat yang mencoba bertanya mengenai bagaimana kalau hitungannya itu manual, tidak menggunakan Excel ya, karena tidak semua peternak itu ya tahu tentang Excel. Tapi harapan saya sebetulnya begini sahabat-sahabat, kalau kita menggunakan Excel itu lebih terbantu, lebih gampang menghitungnya, tinggal masukkan bahan pakan ya, kemudian persentase antara hijauan dan konsentrat dimasukkan, maka ketemu jedet jadi gitu ya. Nah itu kalau dihitung secara manual ya sedikit ruwet ya, ya bisa tapi agak ruwet gitu ya sahabat-sahabat. Nah cara menanggulanginya bagaimana kalau kita hanya bisa manual, tidak ada laptop, tidak bisa mengoperasikan, kalaupun ada ya sebetulnya gampang. Kita minta anak kita untuk coba dipraktekkan ini gitu, sebetulnya ya kalau sahabat punya anak atau punya keponakan atau punya adik yang bisa laptop atau komputer, bisa disuruh, dan tutorialnya jelas ya, saya rasa ada di video kita di channel kita ini ya. Tapi ya namanya inilah ya beda-beda gitu ya, pokoknya pengennya kalau manual bagaimana gitu. Oke, ini coba di video kali ini saya akan secara sederhana menjelaskan ya. Nanti kita cari kertas, saya sudah siapkan kertas di sana. Kita menghitung kebutuhan pakan itu berdasarkan bobot tubuh, kemudian metode hitungnya menggunakan person square namanya ya. Teriak-teriak dia, si kecil mungil itu. Nah ya, kita metodenya menggunakan person square. Jadi yang perlu disiapkan sahabat-sahabat sekalian adalah satu hijauan yang pertama, kemudian yang kedua konsentrat. Nah bahan pakan yang perlu disiapkan itu ya. Nah setelah ada hijauan kemudian ada konsentrat, baru kita bisa menghitung. Nanti terkait biaya pakan per ekor per hari bagaimana, nah itu bisa kita kalikan nanti ya. Yang penting sahabat-sahabat sediakan pakan hijauan dan konsentrat gitu ya. Nah hijauan itu apa ya, semua yang hijau, mau daun mau rumput boleh ya. Kalau terdiri dari berbagai jenis, nah itu kita menghitung dulu hijauannya nanti bagaimana gitu ya. Kalau kita kombinasi antar hijauan loh, kalau kita hijauannya cuma tunggal kemudian ditambah konsentrat itu lebih gampang ya. Kalau kita kan yang di Cakrawala God ini hijauan dan konsentrat itu kombinasi. Kalau hijauannya kombinasi antara daun singkong dan rumput odot ya di sana. Nah dan konsentratnya kombinasi antara onggok sebagai sumber energi dan konsentrat premium beli sebagai sumber protein yang berprotein 22% gitu ya. Nah itu agak sedikit panjang langkahnya, makanya kalau kita pakai Excel kita tinggal masukkan saja bahannya, kita masukkan komposisi apa namanya imbangan antara hijauan dan konsentratnya, selesai itu kalau dipakai Excel. Kalau hitungan manual ya agak inilah ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah ini kemarin kita beli kambing tua sahabat-sahabat, arahnya mau ke sembelihan ya. Kita timbang itu bobotnya 33 kilo gitu ya. Nah kalau yang itu beda gemuknya ya sahabat-sahabat, pasti di
38an itu ya. Kalau itu 33 kilo, apalagi yang ini sahabat-sahabat, luar biasa. Kita beda ya, bedanya kambing kita dengan kambing yang bukan punya kita sebelumnya. Nah itu bisa dibedakan ya sahabat-sahabat, dari sisi badannya saja lebih padat kambing-kambing kita ya kan? Tuh, itu kambing kita yang udah lama. Nah ini baru datang kemarin ya. Bisa lah sahabat-sahabat, bisa membedakan tuh secara badannya, perutnya, segala macem lah ya. Oke, kita ambil contoh itu ya. Katakanlah kita punya kambing yang seukuran itu, bobot 35 kilo ya. Nah itu menjadi dasar kita menghitung kebutuhan pakan gitu ya sahabat-sahabat. Nah ayo coba kita cari kertas dulu. Nah, saya sudah siapkan kertas ini tadi ya, untuk melayani request dari sahabat-sahabat yang tidak mau menggunakan Excel ya. Kita hitungnya begini sahabat-sahabat. Yang pertama, kita perlu tahu bobot ternak ya, atau bobot kambing. Nah ini nanti agak goyang-goyang, nggak apa-apa lah ya. Misal bobot kambing kita di 35 kilo ya. Nah bobot di 35 kilo, kebutuhan pakan berapa, maka dikali dengan 3%, dibulatkan saja jadi 1 kilo. Nah 1 kilo kebutuhan pakan dalam sehari semalam ya. 1 kilo ini bentuknya bahan kering atau kita singkat jadi BK ya. Ini diperhatikan sahabat-sahabat ya. Oke, kemudian sahabat-sahabat, setelah kita tahu kebutuhan ternak kita 1 kilo bahan kering dengan ternak kita bobot 35 kilo, maka kita harus tahu di dalam pakan itu kebutuhan proteinnya berapa ya. Acuan dalam menghitung ransum itu bisa kita hanya memastikan berapa kandungan proteinnya ya. Nah kandungan protein yang harus tersedia dalam pakan kalau ingin ternak kita bagus, produksinya optimal, itu di dalam 1 kilo ini ya harus ada protein minimal ya 12 sampai 14% ya, itu ya. Nah oke, kita ambil rata-ratanya di 13% ya. Ini protein, kebutuhan protein ya 13%. Ini agak susah ini nulis di ini ya, jadi mohon dimaklum ya. Oke, kebutuhan protein 13%, kebutuhan pakan bahan keringnya 1 kilo. Nah ketika kita punya bahan pakan yang pertama hijauan ya, hijauan itu misalkan kita punya rumput odot, kok OB dapat. Nah odot, misalkan kita ada rumput odot, kita tulis. Nah proteinnya berapa, kita cari di Google. Ketika kita Google, oh ternyata proteinnya 11,5%. Nah karena tidak bisa terserap sempurna kalau odot itu ya, kita tulis 11% saja ya. Odot 11% ini adalah protein. Ini sahabat-sahabat ini ya, sambil nulis juga ya biar ingat. Nah kemudian ini nggak pakai tripod jadi kadang miring-miring ya, mohon maaf dimaklumi ya, jenenge
gur niat tok tapi ora modal ya gitu ya sahabat-sahabat. Nah ini kemudian yang kedua, sahabat-sahabat bisa mendapatkan konsentrat, misalkan konsentrat yang proteinnya itu 14%, misalkan di sini adanya yang 14% yang paling murah. Oke, enggak apa-apa ya, ini protein 14%. Nah, kemudian pertanyaan kita kan yang harus kita sajikan itu adalah protein 13%, sedangkan keduanya ini tidak ada yang 13%. Nah, maka kita kombinasikan antara hijauan dengan konsentrat, itu perlu imbangan berapa supaya ketemu di protein 13%. Nah, kira-kira begitu cara menghitungnya, sahabat. Nah, kemudian kita hitung menggunakan percent square. Nih, contohnya begini. Nah, kita buat kotak di sini ya. Nah, ini target. Ini target kita 13%. Ya, ini 13% protein. Kemudian kita tarik garis ke sini, ya. Set. Nah, kita masukkan di sini hijauan, proteinnya 11%. Kemudian kita tarik garis di sini, seret. Konsentrat, proteinnya 14%, ya. Nah, ini konsentrat, ini hijauan, ya. Bisa dipahami ya sahabat-sahabat. Nah, ini kita tarik di 11%, ini kita tarik di 14, tarik garis 14%. Ini artinya hijauan, saya tulis saja ya. Hijauan ini konsentrat gitu ya. Nah, kemudian bentar sahabat-sahabat. Oke, sampai mana tadi? Ini tadi anak minta susu sahabat-sahabat, jadi agak kepotong videonya, lupa tadi sampai mana. Oke. Ya, kita tarik garis ke sini ya, kita kasih kotak. Ini adalah kebutuhan protein pakan. Terus ke sininya kita tarik hijauan proteinnya berapa, kemudian dari bawah sini juga kita tarik konsentrat proteinnya berapa, gitu ya. Nah, oke, setelah itu maka kita tarik lagi garis ke sini supaya menjadi square itu tadi. Nah, di sini adalah target protein yang harus ada di pakan kita atau ransum itu 13% dikurangi dengan protein hijauan berapa? 11%. Ya, 11%, maka ketemu di 2 gitu ya. Ini ditulis 2 aja. Ya, kemudian di sini kita tarik garis juga. Nah, karena ini bilangannya lebih tinggi dari sini ya, konsentratnya lebih tinggi daripada kebutuhan, maka kita tidak ini tidak ditaruh di depan tapi di belakang ya. Jadi gini loh sahabat-sahabat, kalau ini tadi kan 13% dikurangi protein hijauan. Ya, nah ini protein konsentrat yang 14% dikurangi kebutuhan yang harus kita cukupi 13%, maka sama dengan 1 gitu ya. Nah, kalau dibalikkan nanti minus. Nah, ini kita nggak pakai plus minus gitu ya, biar nggak bingung. Pokoknya yang paling tinggi dipakai untuk mengurangi gitu ya. Nah, usahakan hijauan yang kita punya harus di bawah target ini gitu ya sahabat-sahabat. Kalau modot itu bisa ya 11% cuma. Nah, oke. Ini nanti durasinya agak panjang karena pelan-pelan ya sahabat-sahabat. Jadi dicermati, dipahami sambil dipraktekkan. Kemudian dijumlahkan antara ini dengan ini. Nanti menjadi pembanding ya. Berarti ini step selanjutnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kemudian kita
bisa ambil data ini sebagai perhitungan ya. Berarti kalau untuk menghitung kebutuhan kebutuhan hijauan ya, sini kebutuhan hijauan, maka kebutuhannya hijauan 2 ya. 2 dibagi 3, ini jumlah ini ya, karena ini kita jumlahkan tadi, dibagi 3 dikali, nah 1 ekor tadi butuh berapa kilo? 1 kilo, berarti kita kali 1 kilo, berarti 2/3 kali 1, maka ketemunya 0,6666 gitu ya. Kita bulatkan di 0,7 kilo. Nah, ini sudah ketemu. Kemudian konsentratnya berapa? Kebutuhan konsentrat. Nah, kebutuhan konsentrat berarti sepertiganya, 1/3 dikali 1 kilo ya, sama aja 100 1 dikurang ini kan gitu ya sahabat-sahabat. Ketemunya berapa? 3,3 kilo. 0 ding, 0,33 kilo gitu ya. Nah, artinya kebutuhan hijauan itu 0,67 kilo atau sekitar hampir 7 on. Kemudian konsentratnya berkisar 3 on lebih sedikit, itulah kira-kira ya. Nah, ini tetapi sahabat-sahabat, keduanya ini dalam bentuk bahan kering. Nah, apa itu bahan kering? Bahan yang tidak ada air sama sekali. Air itu enggak ada sama sekali. Nah, kita tahu kok kandungan bahan kering dari mana? Ya dari internet, di Google. Oke. Nah, misal hijauan odot, kadar airnya berapa? Misalkan ya kadar air odot itu 80%, maka bahan keringnya 100 dikurang 80%, jadi bahan keringnya 20%. Oke, kita ambil di odot bahan keringnya 20% ya. Berarti begini ya, hijauan ini 1 kilo. Mana 1 kilo odot ya sama dengan 0,2 kilo bahan kering odot. Nah, ya 1 kilo odot menghasilkan 0,2 kilo BK atau bahan kering ya. Karena apa? Karena dalam 1 kilo odot ini kadar airnya mencapai 80%. Artinya 80% dari 1 kilo itu air. Nah, di luar air sisanya 0,2 kilo berarti bahan kering. Nah, kita butuh 0,67 kilo bahan kering odot. Nah, hijauan kita kan pakai odot nih ya. Hijauan kita kan pakai odot ini. Nah, kemudian di dalam bahan odot 1 kilo bahan odot itu cuma 2 on. Kita butuhnya 7 on. Berarti gimana sahabat-sahabat? Ya. Berarti kan kita tinggal bagi saja. Ya toh? Ya toh? 0,67 ya dibagi 0,2. Ketemunya berapa? 6 bagi 2. Ini sahabat-sahabat pakai kalkulator ya. Sambil pakai kalkulator nggak apa-apa. 6 bagi 2 3, ya kan? Sisa 7 bagi 2 3 juga. Berarti dibulatkan saja 3,5 ya. Nah, dibulatkan saja 3,4 kilo. Nah, 3,4 kilo ini odot segar. Setelah diret ya, diaret langsung diberikan ya. 1 ekor butuh 3,4
4 kilo ditambah apa? Konsentrat. Gini, konsentrat. Nah, konsentrat ini yang punya protein 14% ya, konsentrat protein 14% ini itu biasanya kan kering ya. Biasa kita istilahkan pakan kering. Nah, pakan kering itu apakah 100% kering? Tidak ya. Pakan kering itu biasanya minimal kadar airnya 14% atau di bawahnya. Oke. Analogikan kadar airnya 14%, maka bahan keringnya berapa? Berarti 100 kurang 14, berarti ketemunya bahan keringnya berapa? 8. Nah, konsentrat ini bahan keringnya 86%. Itu ya sahabat-sahabat. Nah, ini kan bahan kering ya. Untuk mencapai 0,33 kilo itu perlu berapa? Dengan konsentrat yang memiliki bahan kering 86% kan gitu. Ya, berarti asumsinya kan 1 kilo konsentrat sama dengan berapa? 0,86 kilo ya kan. Nah, kalau butuhnya ini 0,33 kilo ya tinggal dibagi seperti ini tadi. Ya kan? Duh, nanjak ini sahabat-sahabat. Ini ya. 0,33 dibagi 0,86 kan gitu sahabat-sahabat. Ketemunya berapa? Nah, kalkulator sahabat. Oke ya, sudah di kalkulator. Jadi ketemunya 0,38 kilo gitu ya sahabat-sahabat. Jadi dalam bentuk segar ya, ransum itu kan kombinasi pakan antara hijauan dengan konsentrat ya, yang diperlukan untuk breeding 1 ekor dengan bobot tubuh kambingnya 35 kilo membutuhkan 1 harinya itu 3,4 kilo odot segar dan dicampur dengan hampir 4 on atau bulatkan saja 4 on konsentrat. Ini dibulatkan ya, dibulatkan 4 ons atau 0,4 kilo gitu ya, dibulatkan ya. Nah, nanti kan ada yang kecacer segala macam. Nah, kemudian untuk menghitung biaya bagaimana? Nah, biayanya misal odot segar per kilo itu harganya berapa? 300 misalkan. Ya, kita beli 300. Maka dikali dengan kebutuhan ya nanti. Kemudian konsentrat ya, konsentrat berapa konsentratnya sahabat-sahabat? Misalkan 3000 apa? Ya 3000 gitu ya. Kalau 14%-nya nanti sahabat-sahabat cari sendirilah ya. Misalkan 1 karung 150.000 kan berarti 3.000 harganya kan gitu. Konsentrat 3.000. Nah, maka tinggal dikali sahabat-sahabat. Nah, biayanya untuk odot berarti 3,4 kali 300. 3,4 kali 300 ya. Berarti 300-nya 900 rupiah. Ini 4 on ya. Berarti kan sekitar 120 ya. Berarti 900 sama 120 berarti 1020 ya. Ya sahabat-sahabat, 150 130 ya, katakanlah 1000 gitu ya. Nah, dibulatkan 1000 kebutuhannya ini untuk beli odot
Kemudian konsentrat itu membutuhkan 0,4 ya, 0,4 dikali 3000, berarti berapa sahabat-sahabat? Berarti kan sekitar kalau 0,1 nya 300, tinggal 300 kali 4 kan gitu ya sahabat-sahabat. Nah, berarti 300 kali 4 1200. Nah, ketemunya di sini. Jadi harga ransum ya berarti di jumlah gitu ya. Jumlah ketemunya 2200. Ini per ekor per hari. Oke, gitu ya sahabat-sahabat. Jadi bisa dipahami ya. Nah, cara menghitung manualnya begini ya. Nah, jadi sahabat-sahabat kalau pengen kambingnya bagus-bagus, pakannya ideal dan cukup dalam sehari semalam, kambing bobot 35 kilo membutuhkan biaya 2200 ekor per hari. Jika harganya begini, untuk odot 300 per kilo dan konsentratnya 3000 per kilo ya, hanya butuh odot 3,4 kilo dan konsentrat 0,4 kilo gitu. Oke, kira-kira paham ya sahabat-sahabat? Oke ya, jadi total biayanya 2200 per ekor per hari. Nah, nanti kambingnya ya segemuk itu sahabat-sahabat. Insya Allah kalau kita fair ya, kita jujur, dalam sehari semalam itu diberikan segitu, insya Allah kambingnya ideal ya untuk breeding agak keras seperti ini. Oke sahabat-sahabat, terima kasih atas atensinya. Kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan ya. Ini metodenya tadi bersensuar. Ini metode sangat sederhana yang bisa dipraktekkan oleh kita yang tidak memiliki background pendidikan di peternakan ya. Oke, terima kasih atas atensi. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.